Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah di dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Al-Qulyubi rahimahullah. Jadi An-Nawadir itu artinya sesuatu yang langka, perkara yang langka gitu. Jadi dalam kitab tersebut menerangkan untuk menjelaskan tuh kisah-kisah yang jarang didengar gitu. Sehingga dikatakan An-Nawadir itu kisah-kisah yang langka. Maka beliau kumpulkan kisah-kisah sebagai motivasi, sebagai semangat untuk beramal. Maka ada satu kisah di dalam kitab tersebut bahwa ada seorang ibu yang memiliki seorang anak, seorang putra. Anaknya ini sakit, lumpuh bertahun-tahun. Dia ke tabib-tabib, ke banyak tabib ya, untuk mengobati anaknya, tetapi anaknya ini tidak sembuh-sembuh. Maka ibu ini sudah capek, lelah ngurusi anaknya yang sakit. Nomor 1, nomor 2 ini untuk buang air kecil, besar ini diurus oleh ibu ini. Maka ibu ini lalu bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nazar ibu itu? Dia katakan, ya Allah, sekiranya anakku ini hidup atau sehat gitu, selamat, maka saya bernazar siap untuk tinggalkan dunia ini selama 40 hari 40 malam. Artinya dia siap tinggal di dalam kubur, di kubur itu selama 40 hari 40 malam. Maka seketika nazarnya itu diterima oleh Allah. Anaknya itu sembuh total. Anaknya bisa berjalan, bisa bermain, sehat, seperti tidak pernah sakit. Maka bahagia, senang, gembira ini ibu melihat anaknya itu yang sehat. Lalu diajak anaknya jalan-jalan, diajak anaknya untuk main-main. Saking syukurnya ibu ini sampai ia lalai tentang nazarnya. Sampai ia lupa bahwa ia pernah bernazar akan kesembuhan ibunya, anaknya ini. Maka di suatu malam ibu ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu mendengar suara bahwa, wahai ibu, kalau ibu tidak tunaikan nazarnya, maka ibu akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu ini terbangun, terkaget dengan mimpinya itu, dengan suara itu. Lalu ibu ini menceritakan hal itu kepada anaknya. Dia cerita kepada anaknya. Dia katakan, wahai anakku, sebenarnya di waktu engkau ini sakit, ibu ini bernazar, kalau engkau sembuh, ibu akan meninggalkan dunia ini, siap meninggalkan dunia ini selama 40 hari 40 malam. Maka anak ini katakan, maksudnya apa wahai ibu? Maka ibu ini katakan, ya saya siap di dalam kubur, di kubur itu selama 40 hari 40 malam. Maka terkaget anak ini. Dan ibu ini mengatakan, semalam saya bermimpi bahwa kalau ibu tidak tunaikan nazar ibu, maka ibu akan dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah atas nazar yang belum ibu tunaikan. Wahai anakku, bantulah ibu tunaikan nazar ibu. Bagaimana caranya, kata anak itu?
galikan ibu kubur. Galikan ibu, bikinkan kubur, lalu taruh persiapan untuk 40 hari 40 malam, makanan apa kesiapan. Maka dengan berat hati, dengan sedih, dengan ya kita rasakan bagaimana anak yang mau mengubur ibunya hidup-hidup. Maka dibuatkanlah oleh anak ini. Lalu ibu ini ditidurkan di tempat kubur itu beserta bekalnya selama 40 hari 40 malam. Maka ibu ini di dalam kubur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ia tidur di dalam kubur, maka ia bisa terlelap. Maka di dalam tidurnya itu ia melihat dua orang wanita. Satu orang ini berpakaian mewah, indah, bagaikan bidadari yang cantik jelita. Lalu dia datang di dekat ibu itu. Kemudian dia duduk di tempat kursi permadani yang Masya Allah, tempat kursi ya, ada permadaninya. Kemudian seperti putri raja. Kemudian datanglah seekor burung yang bertengger di pundak perempuan itu. Burung yang indah, yang sangat indah. Tak lama kemudian datang lagi seorang perempuan yang buruk rupa, pakaian yang busuk, hitam. Perempuan yang buruk, kemudian busuk baunya, yang hitam, kelam, yang tidak enak dipandang, menjijikkan. Lalu datang burung yang sangat menakutkan dengan paruh yang panjang, dia bertengger di atas kepalanya. Lalu burung ini mematuk-matuk daripada mulut daripada wanita itu. Dipatuk-patuk sampai rusak kembali, bagus dipatuk lagi. Dan perempuan itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Tetapi dia tidak bisa apa-apa. Kemudian ibu ini mendekati wanita yang berparas cantik, yang menggunakan pakaian mewah, indah, bagaikan bidadari. Dia tanya, wahai perempuan, engkau ini siapa? Maka wanita yang bagaikan bidadari tadi mengatakan, wahai ibu, saya ini sama seperti ibu, manusia juga. Dulu semasa saya masih di dunia, saya memiliki suami. Dan tidak ada amalan yang lebih saya utamakan kecuali berbakti taat kepada suami saya. Setiap amalan yang lain itu saya nomor duakan. Yang nomor satu itu adalah mentaati suami saya. Sampai saya meninggal, maka suami saya ridho dengan saya. Sehingga Allah SWT menempatkan saya di tempat yang terbaik. Lalu ibu itu mendekati perempuan yang satunya. Kamu ini siapa? Maka perempuan katakan, wahai ibu, saya dulu di dunia memiliki suami. Dan saya ini senantiasa menyakiti hati suami saya. Mulut saya ini saya gunakan untuk mencaci maki, menjelekkan. Durhaka saya, wahai ibu, kepada suami saya. Tidak pernah membuat suami saya senang. Tidak pernah membuat suami saya ini bahagia. Senantiasa menyakitkan hati suami saya. Sehingga ketika saya mati pun, saya ini dibenci. Suami saya tidak ridho. Bahkan dia senang, gembira atas kematian saya. Karena ketika saya mati, tidak ada lagi yang membencinya, tidak ada lagi yang menjelekkannya, mencaci makinya. Wahai ibu, kalau ibu kembali ke dunia,
salam saya kepada suami saya, maafkan saya. Maka orang itu pun, perempuan itu memberikan alamat kepada ibu itu dan menjelaskan tentang suaminya itu. Maka selesai 40 hari 40 malam di dalam kubur, anaknya ini menggali kubur ibunya, dan ibunya yang terbangun dan ia bangkit. Kemudian dia langsung mendatangi rumah suami orang tersebut, perempuan itu. Lalu dia katakan, wahai nak, benarkah engkau ini memiliki istri dulu, kata ibu itu, yang sudah meninggal. Maka pemuda itu katakan, benar wahai ibu. Bagaimana keadaan istrimu? Istri saya itu tidak baik, senantiasa menyakiti hati saya, senantiasa menjelekkan saya, membuka aib saya, tidak pernah tenang hidup saya, wahai ibu. Maka dengan kematiannya pun saya bersyukur, sehingga saya ini jadi hidup, tidak ada lagi yang menyakiti saya. Durhaka dia, wahai ibu, wahai nak. Lalu ibu ini cerita, kalau engkau ini tidak memaafkan istrimu, maka sampai kapanpun istrimu ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong nak, maafkan istrimu, maafkan, karena dengan maafmu Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan. Lalu pemuda ini karena diceritakan tentang keadaan istrinya, ia menangis. Ia menangis kepada ibu itu dan ia mengikrarkan diri di hadapan ibu itu, wahai ibu, saya ikhlas, saya memaafkan istri saya. Maka ketika malam ibu ini pun tertidur dan bermimpi, ternyata wanita itu sudah ditempatkan di tempat yang baik, bersanding dengan wanita yang awal. Dan dia katakan, wahai ibu, saya berterima kasih bahwa dengan sebab ibu, suami saya memaafkan saya, dan sekarang Allah memaafkan dosa-dosa saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini disebutkan oleh Syekh Al-Qulyubi rahimahullah dalam kitab An-Nawadir. Jadi kita ambil pelajaran bahwa bapak-bapak pun senantiasa ikhlas dengan bagaimana keadaan keburukan istrinya, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, janganlah engkau membenci istrimu apabila ada kekurangan atau kesalahannya, namun senantiasalah ridho kepadanya dengan melihat kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Begitupun ibu-ibu, agar senantiasa menjaga perkara yang sangat sebagai apa? Bagi ibu-ibu ini sangat penting sekali, karena inilah surga dan neraka ibu-ibu, yaitu mentaati suami ibu-ibu, karena itu adalah surga bagi ibu-ibu. Tapi sebaliknya, yang sebagaimana hadis Nabi SAW, walaupun seorang wanita beribadah ratusan tahun, ribuan tahun, baik wajib atau sunnah, tetapi dia menyakiti daripada hati suaminya, maka ibadahnya itu akan hampa, bagaikan api yang membakar daripada kayu bakar. Hangus amalannya itu. Inilah pentingnya daripada bapak-bapak senantiasa ridho, ikhlas kepada istri-istrinya, begitupun ibu-ibu semua, agar dia senantiasa bersabar atas keburukan suaminya dan menjaga ketaatan kepada suaminya. Karena ini satu amalan yang terpenting bagi ibu-ibu. Hatta atau sekiranya ibu-ibu ini amalnya sedikit, sholatnya sedikit, zikirnya sedikit, artinya sholatnya ya biasa saja, wajib, sunatnya sederhana, begitupun zikir, sedekah, tetapi ya pentingkan ketaatan kepada suaminya. Ini adalah surga bagi ibu-ibu. Namun ketaatan itu adalah
hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk sesuatu yang tidak diperintah, boleh bagi ibu-ibu ini untuk tidak mentaatinya. Misalnya diperintah untuk membuka aurat, ya, bersolek, ya, berpakaian seksi, boleh tidak mentaatinya, tidak mengikuti perintah itu, tetapi tetap dengan berakhlak, dengan cara santun, tidak melawan ataupun tidak kasar kepada suami ibu. Kan ini suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang penting. Bahkan Rasulullah sabdakan, apabila seorang wanita ia berpuasa sunnah tanpa izin daripada suaminya, maka puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, amalan yaitu puasa, suatu amalan yang sangat tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun puasa sunnah nilainya tinggi, tapi tanpa ridho, tanpa izin daripada suami, itu pun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas ridho Allah Subhanahu wa taala ada pada ridho daripada suami ibu-ibu. Jangan lupa subscribe, share, and aktifkan lonceng dan notifikasinya. Channel YouTube Channel YouTube-nya Sofyan Sofyan Ashauri Official. Official. Masya Allah.